Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OMAP, obrolan mahasiswa. Bersama saya Bagas Pratama dan rekan saya Naufal. Hari ini kita akan bahas apa nih, Gas? Hari ini kita akan ngebahas isu yang sangat-sangat hangat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, yaitu ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Di sini kita sudah punya 3 narasumber nih. Wah, siapa aja nih, Gas? Yang pertama ada Christine. Hai. Yang kedua ada Laila. Hai, nama gue Laila. Yang ketiga ada Najwa. Hai, saya Najwa. Wah, cantik-cantik banget kelihatannya nih. Nggak boleh ngomong kayak gitu, Val. Itu Kenapa? itu sama aja pelecehan secara lisan. Itu nggak baik. Nah, di sini nanti kita juga akan bahas nih mengenai pelecehan-pelecehan seperti ini, di mana minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelecehan-pelecehan, dan juga minim juga nih kesadaran masyarakat bahwa hal-hal sepele kayak yang baru dilakukan oleh teman saya itu sangat-sangat tidak patut untuk dilakukan. Oke, baik, tanpa basa-basi langsung kita masuk aja yuk ke materi pembahasan hari ini. Ada 3 pembahasan pokok yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana sih yang mereka rasakan sebagai perempuan selama ini hidup di Indonesia. Apakah mereka sudah merasakan kesetaraan gender itu? Yang kedua, nanti kita juga akan membahas pernah gak sih mereka mengalami ketidaksetaraan gender di sehari-hari mereka. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Baik, kita langsung mulai ke materi yang pertama, yaitu kesetaraan gender di keseharian hidup mereka masing-masing. Mungkin ada yang ingin beropini? Oke, gue dulu kali ya. Iya. Sorry nih Bang, gue ngomongnya gue lu aja kali ya, biar kita nggak lebih apa-apa, santai aja. Santai. Kalau ngomongin kesetaraan gender ya, kayaknya menurut gue untuk perempuan dan laki-laki masih kurang kali ya kesetaraan gendernya. Karena secara gitu dari hal sekecil melakukan kegiatan sesuatu yang sebenarnya perempuan bisa ngelakuin gitu kan, ini semuanya bisa diambil alih sama cowok yang dimana iming-iming, lu bisa apa sih? Lu kan lemah gitu kan. Ntar lu sakit lagi, ntar lu ini lagi, ntar lu pusing-pusing lagi, ntar nyusahin. Sekarang karena gue banyak banget ngalamin kayak gitu ya dari hal sekecil gue nongkrong sama teman-teman gue. Terus ada apa gitu, udah dulu diem aja deh daripada ntar lu nyusahin gitu. Kan itu termasuk apa ya, menurut gue nggak adil aja. Maksud gue kayak gue juga bisa kok ya, walaupun mungkin maksud mereka baik kali ya, cuman kan dengan meremehkan kayak gitu juga kita gue senyusain itu ya, bakal senyusain itu gitu nggak sih. Jadi menurut gue kalau untuk kesetaraan gender di Indonesia pada saat ini masih kurang aja, apalagi banyak juga kasus pelecehan gitu kan yang menganggap perempuan itu lemah gitu kan. Jadi pendapat gue sih masih kurang gitu. Tapi gue nggak tahu nih pendapat dari teman-teman gue gimana. Kesetaraan gender yang gue rasain ya di suku gue suku Batak ya. Kalau di Batak itu perempuan itu nggak harus sekolah tinggi-tinggi, tamatan SMA tuh udah cukup. Bahkan tamatan SD pun udah dituntut tuh buat lu nikah aja nanti kalau udah umur segini, karena kerjaan wanita itu di dapur bukan kerja gitu. Jadi kayak perempuan itu dituntut tuh nggak harus sekolah tinggi, tapi laki-laki harus sekolah tinggi gitu. Ya kalau gue sih setuju ya sama kan. Jadi intinya kalau dari saudari Laila tadi itu stigma masyarakat itu sering sekali menganggap remeh, betul? Dan kalau dari saudari Christine itu ada di beberapa suku dan kepercayaan itu menganggap bahwa cewek itu nggak boleh melakukan beberapa hal. Ya benar. Sebenarnya sah-sah saja untuk dilakukan ya. Oke, bagaimana dengan saudari Najwa, apa ada opini atau pendapat? Ya sih, gue setuju sama pendapat Christine. Di lingkungan gue juga banyak yang kayak gitu. Ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, tempatnya ya ujung-ujungnya juga nanti di dapur gitu kan. Udah. Oke, baik. Lalu di antara kalian bertiga apakah pernah mengalami mungkin semacam pelecehan atau diskriminasi gender mungkin? Di suatu tempat atau di transportasi umum atau di mana aja? Oke, mungkin gue kali ya. Kalau misalkan pengalaman pribadi sih ada, cuman nggak terlalu parah ya. Cuman itu bisa ngebuat gue melek juga lah gitu kan. Oh iya ya, ternyata nggak di berita-berita aja loh. Ternyata di kehidupan gue juga ada, di sekeliling gue tuh orang-orang kayak gitu tuh ada gitu kan. Jadi waktu itu gue pernah jalan-jalan ke suatu tempat gitu ya sama teman gue, sama sahabat gue. Terus gue nggak tahu nih cowok ya udah baik-baik aja gitu kan. Terus tiba-tiba gue lagi abis berenang gitu kan, terus gue mandi, dia videoin gue gitu loh. Terus gue
ternyata ada lubang yang dimana itu tuh nyangkut gitu kan sama kamar mandi sebelahnya. Terus dia videoin gue sama teman gue gitu. Terus gue nggak tahu kan, gue kayak itu siapa itu, gue kayak langsung, kalau misalkan orang-orang nih ya, kalau misalkan orang-orang menganggap kayak ya lu kan cewek juga bisa loh bela diri lo, lu kan bisa juga ngelawan, kenapa sih lu ini banget gitu loh. Ternyata pada realitanya, gue juga dulu berpikiran kayak gitu, tapi realitanya ketika kita ngadepin hal kayak gitu, kita tuh nggak bisa langsung bertindak gitu loh. Kita diem dulu, ngeblank dulu, kayak mikir gue harus gimana ya gitu. Gue nangis dulu, gemeter dulu gitu. Ayo ngomong siapa yang nganin tuh siapa gitu. Cuman nggak bisa, gimana sih kayak oh ternyata gini loh rasanya. Ternyata nggak semudah yang orang bilang. Ya kan lu bisa ngelawan gitu loh. Ya kan lu juga bisa nonjok kayak apa kayak gitu. Ternyata kita kayak oke, diem dulu, gue harus ngapain, gue tenangin diri gue dulu gitu sih. Jadi setelah udah kayak gitu beberapa jam baru gue bisa ngomong. Karena nggak semudah yang orang pikirkan mengenai pelecehan itu, kayak traumanya, pengatasannya nggak segampang itu gitu loh menurut gue. Jadi yang banyak di zaman-zaman sekarang ini ya, orang itu kayak merasa menggampangkan semuanya gitu loh. Ya orang dia punya tangan kok kenapa nggak pukul aja, ya orang dia punya kaki kok kenapa nggak tendang aja gitu kan. Padahal dia nggak merasakan gitu loh. Kalau misalkan hal kayak gitu kan apa ya, kita jadi ke skak dulu gitu kan. Gue nggak, tadi gue habis diapain ya gitu kan. Gue tadi habis diginiin, gue harus ngapain ya gitu loh. Gue terus ditenangin dulu, gue nangis, gue gemeteran, sampai akhirnya udah kayak gitu baru oh tadi gini. Akhirnya dicari tahu tuh siapa orangnya, ketemu, ya udah dinasihatin gitu, coba lu hapus apa yang tadi dulu udah lu dapet, lu hapus. Itu sih kayak gue pernah ngerasain kayak udahlah kalau misalnya hal-hal kayak gitu jangan, kalau lo nggak tahu rasanya kayak gimana lo jangan menyepelekan, apalagi lo nganggap remeh kayak lu kan bisa begini-begini, lu lemah banget sih gitu aja nangis gitu. Menurut gue jangan, hal kayak gitu jangan sampai diremehkan, sekecil apapun pelecehannya, walaupun nggak sampai menyentuh atau gimana, itu jangan sampai diremehin karena kita nggak tahu perasaan korban itu tuh kayak gimana gitu loh. Oke, sangat-sangat bagus ya pendapat pengalaman dari saudari Laila, dan saya sangat setuju saudara Noval, karena menurut saya terkadang orang itu sangat-sangat meremehkan. Contoh seperti yang tadi saudara Noval lakukan, memuji mereka cantik. Bagi kita itu adalah hiburan, tapi kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Karena terkadang apa yang mereka rasakan kita nggak tahu, dan terkadang kita juga suka secara tidak langsung menyakiti perasaan mereka. Nah ini buat teman-teman di rumah, ini juga bisa jadi pelajaran, jangan menganggap remeh suatu hal. Jangan mentang-mentang teman dekat, jangan mentang-mentang udah kenal lama bisa seenaknya mungkin kayak tadi ngintip mandi gitu. Itu sangat-sangat tidak manusiawi menurut saya ya, tidak beradab menurut saya. Lalu yang lain apakah ada pengalaman juga? Gue ada pengalaman waktu gue pulang Natal gitu kan gue pakai rok mini tuh, nggak mini banget sih, cuman kayak di atas lutut gitu. Terus waktu udah selesai ibadah, pas mau pulang nih kan naik ojek tuh, terus tukang ojek tuh kayak ngelirik ke bawah gitu. Terus kan aku ngerasa nggak nyaman dong diliatin gitu. Terus pas waktu naik gitu kan, tukang ojeknya bilang gini, mau dipegangin nggak, ntar pahanya kelihatan gitu kan. Itu kan nggak sopan banget kan, itu kayak nggak manusiawi banget itu. Padahal bapaknya sendiri juga udah tua gitu, tapi kayak nggak sopan gitu. Saya merasa nggak nyaman banget gitu, nggak nyaman banget. Terus kayak saya mau turun aja di tengah jalan gitu, soalnya saya udah ngerasa kayak ini aneh banget ini gitu. Soalnya juga jalan ke rumah saya tuh kayak lewat dari jalan sepi, jadi saya takut ada apa-apa gitu. Terus saya memutuskan untuk turun aja di tengah jalan. Pas saya mau turun saya nggak dibisain dong, saya nggak dibisain. Terus kayak bapaknya bilang gini, nggak boleh gitu dong, ntar saya kena display dari aplikasinya gimana gitu. Terus saya bilang ya udah saya bayar aja poolnya, tapi nggak usah antar saya sampai rumah, sampai sini aja gitu. Bapaknya nggak terima, sampai pada akhirnya saya pesan ulang lagi. Terus bapaknya nggak terima banget itu, sampai ngata-ngatain saya kayak dasar lu cewek apaan lu kayak gitu aja lu baperan. Saya cuman bilang saya pegangin ya biar nggak kelihatan, saya cuman bilang gitu. Tapi kan saya merasa nggak nyaman, saya merasa kayak dilecehan gitu. Itu aja sih.
Ya, saya juga sangat setuju. Ini juga sangat sering terjadi, di mana malah pelakunya yang lebih galak daripada korban ya. Itu sangat sering sekali terjadi dan cukup miris saya melihatnya ya Noval ya. Sangat-sangat miris. Sangat miris bagi kalian semua di rumah. Saya harap cerita dari teman-teman kita di sini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kita tidak melakukan hal seperti itu. Your information aja nih Val, itu ada loh undang-undangnya yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan. Undang-undang berapa tuh, Gas? Pasal 335 ayat 1, Val. Oh. Jadi kalau misalkan ada orang membuat gaduh atau membuat kita tidak nyaman, kita bisa melaporkannya. Makanya hati-hati untuk teman-teman di rumah, jangan asal bertindak, berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, Lalu menurut kalian bertiga nih, bagaimana cara mencegah agar hal-hal seperti itu tidak terjadi? Sebagai perempuan yang saya maksud, karena di luar sana perempuan itu kan stigmanya sering sekali diremehkan, dianggap lemah. Lalu bagaimana kalian sebagai perempuan bisa mencegah itu agar tidak terjadi? Kalau menurut gue sih sebenarnya kita sebagai perempuan ya fine aja kan. Kalau kebanyakan orang kayak yaudah makanya lu pakai pakaian jangan yang bener dong gitu, tapi buktinya banyak loh pakai pakaian yang udah setertutup mungkin tapi tetap dilecehkan gitu kan. Apalagi banyak banget nih berita-berita yang beredar. Terus banyak juga yang bilang kayak udah lu harus belajar bela diri. Buktinya gue udah belajar bela diri, tapi ketika gue mendapat perilaku yang kayak gitu, gue tetap aja nangis juga. Gue tetap aja bingung harus ngapain gitu ya kan. Intinya kalau misalkan dari perempuan ya harus ngapain gitu loh. Sebenarnya kita udah cukup baik gitu loh. Maksudnya kayak yaudahlah hidup kita gitu loh. Kita mau ngapain, mau menggunakan apa itu hidup kita. Permasalahannya ketika di sebuah pelecehan itu, kalau menurut gue itu permasalahan dari otak si melecehkan itu, si pelakunya itu, guys. Nggak ada permasalahan dari perempuannya. Toh kita nggak ngapa-ngapain gitu, kita nggak ngegoda, kita hidup buat diri kita sendiri. Kita menggunakan sesuatu karena kita suka, buat diri kita sendiri, bukan untuk orang lain gitu loh. Jadi kalau untuk kasus pelecehan kayak gitu sih, yang salah ya dari otak pelakunya gitu loh. Dan yang perlu dibenarkan ya mereka gitu sih menurut gue. Itu pendapat gue ya, tapi gue nggak tahu nih pendapat teman-teman gimana nih. Kalau menurut gue ya balik lagi ke pikiran si pelaku ya. Mau kita segimanapun kalau emang pikiran pelakunya aneh-aneh gitu, ya bakalan tetap juga gitu. Tapi yang disalahkan emang selalu perempuan, karena perempuan ya beginilah begitulah gitu. Tapi balik lagi ke pikiran si pelakunya. Kalau emang dia nggak punya pikiran ya sama aja gitu. Gue sendiri setuju sama pendapat Oyola dan Christine. Itu tuh balik lagi ke si pelakunya. Perempuan gimana pun juga udah mencoba berpakaian yang sopan dan rapi. Kalau dari otak si pelakunya masih yang enggak, ya sama aja bohong dong. Balik lagi ke perilaku si pelakunya itu sendiri. Oke, berarti intinya tergantung individu masing-masing, mengontrol hawa nafsu dan pikiran. Betul. iya. Oke, karena kalian mahasiswa, saya juga ingin bertanya, bagaimana jika ini terjadi di lingkungan kampus? Seperti contoh nih, Val, ini sering banget kejadian. Iya, sering banget denger nih. Nih sering, misalkan ada, kita nggak menyebut kampus mana, enggak ya? Ini kan secara umum. Misalkan di kampus kalian nilai kalian jelek, lalu dosen kalian menawarkan sesuatu, kalian paham lah apa yang saya maksud. Yang tidak senonoh misalnya. Ya, agar nilai kalian bagus. Itu bagaimana kalian menanggapinya? Kalau menurut gue sih, ya nggak seharusnya nggak sih. Maksudnya kayak, kenapa lu menawarkan hal yang jauh dari pendidikan gitu. Itu berarti jauh kan dari pendidikan gitu kan. Secara kita dalam ruang lingkup pendidikan, kita mahasiswa dan dia dosen gitu. Dan lu menawarkan untuk memperbaiki nilai dengan hal seperti itu kan jauh banget dari pendidikan dan norma-norma yang ada dong. Kalau menurut gue ya, apalagi banyak kasus yang dimana banyak mahasiswa yang mengiyakan, karena kita kan nggak tahu ya kondisinya pada saat itu kayak gimana. Dan banyak juga perspektif orang-orang, pendapat orang-orang kayak ya bodoh aja dia mau, dengan kayak gitu dong dia mau gitu. Kita nggak tahu loh. Kita harus kita harus mendalami lagi bahwa kita nggak tahu kondisi orang tuh kayak gimana. Beda-beda kondisi orang dalam keadaan dan situasi itu kita nggak tahu. Beda-beda. Jadi siapa tahu mereka mendapatkan ancaman-ancaman yang dimana jadi udah nggak habis pikir lagi gitu loh. Jalan satu-satunya ya cuma mengiyakan.
Kalau menurut gue sih kembali lagi ke masing-masing individu ya, gimana pemikiran orang gitu. Cuman kalau menurut gue hal yang kayak gitu yang tidak senonoh itu dari cara si dosen, mohon maaf ya, gue gak nyebut dosennya siapa, gue juga gak nyebut kampusnya siapa, tapi dari si dosennya udah menawarkan hal yang jauh dari ruang lingkup pendidikan aja itu udah salah menurut gue ya. Dan ditambah lagi kita nggak tahu bumbu-bumbu apa, ancaman-ancaman apa yang dia kasih ke mahasiswanya sehingga mahasiswinya itu mau gitu loh untuk melakukan apa yang si dosen ini lakukan gitu. Jadi untuk orang-orang yang bilang ya salah lu juga, please banget tolong jangan ngegampangin kondisi dan situasi seseorang karena kita nggak tahu. Intinya tuh dalam topik kayak gini, intinya tuh dari tadi yang gue bahas ya, menurut gue tuh jangan ngegampangin gitu loh, karena kita nggak tahu perasaan orang kan, seperti yang tadi lo bilang, lu melakukan dengan perasaan tapi kita nggak tahu perasaan orang tuh kayak gimana. Itu jangan ngegampangin perasaan orang gitu aja sih. Gimana menurut pendapat Chris? Sebentar, ada satu hal yang pengen gue tanyain tadi, bagaimana cara kalian menolaknya? Nah, iya itu maksud gue tuh. Karena kita tahu ini adalah perbuatan tidak senonoh. Dan tadi juga saudari Laila bilang katanya hanya satu jawaban yang bisa diberi ya. Iya katanya. Iya. Berarti kita tidak bisa menolak dong. Apakah kita bisa menolak? Tergantung sih menurut gue ya. Kalau misalkan kondisinya, kita kan ngelihat kondisi seseorang dulu ya. Kalau misalkan kondisinya memang memungkinkan untuk menolak ya pasti kita tolak lah. Dari lubuk, mungkin ya kita sebagai perempuan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Gue kalau misalnya baca-baca berita yang kayak gitu sih udah pasti ya. Udah pasti banget gue mikir ya pasti nolak dong. Ya kan, siapa sih yang mau digituin? Udah pasti nolak. Tapi gue selalu mikir enggak lah, coba lu pikirin lagi, kembali ke korban itu lagi. Korban itu diapain kan kita nggak tahu. Misalnya dalam satu ruangan ada mereka berdua, kita nggak tahu tuh apa yang diomongin dari si pelaku tersebut ke korban tuh kita nggak tahu gitu loh. Kalau misalnya dari kita udah pasti kita nolak ya, kita semampu kita buat pergi gitu, maksudnya kayak gimana sih kita harus nolak gitu, apa kita pergi, apa kita lari, atau kita kayak gimana, semampu kita bakalan nolak. Tapi mau gimana lagi ya nggak sih, kalau misalkan emang yang menang si pelaku ya mau gimana lagi. Kita udah ibaratnya kita udah mencoba yang terbaik lah buat kita nolak gitu loh. Tapi kan banyak korban-korban yang intinya dia nggak bisa nolak gitu kan, yang udah terjadi terus orang-orang malah menyalahkan korban tersebut gitu. Yang padahal coba deh dipikir-pikir lagi, lo ada di posisi dia, lo nggak tahu mau ngapain, mungkin jalan keluarnya udah lo coba semuanya tapi nggak bisa, terus apa lagi? Itu aja sih. Kalau nolak mah udah pasti nolak gak sih? Kita melakukan segala cara buat kita nolak gitu. Tapi kalau nggak ada yang denger ya sama aja gitu. Kalau saya sendiri ya, kalau saya digituin dosen sih, pertama saya memang nggak akan mau lah ya kan, siapa yang mau digituin. Terus gimana cara saya nolaknya? Ya itu yang susah. Cara saya nolaknya mungkin saya bisa dengan memang agak susah sih jika mengadu ke dosen lain ya kan, kalau udah digituin. Tapi cara saya menolaknya ya dengan cara saya pindah kampus sih. Kalau saya sendiri jelas ya pasti menolak. Itu harga diri kita loh, masa iya mau gitu diajahin gitu sama dosen. Kalau untuk cara nolaknya mungkin kita berbicara baik-baik sama dosennya itu sendiri, ngomong, jelasin kalau itu tuh salah. Kenapa dia buat memperbagus nilai itu nggak ngasih tugas lain gitu, ngasih tugas yang masih bisa kita gapai, bukan dengan cara seperti itu aja. Ya, saya sudah paham nih intinya nih. Tetapi yang jadi polemik, yang jadi masalah itu kadang nggak berani speak up tentang masalah ini. Seperti contohnya ya, yang baru-baru ini terjadi, saudara Noval. Ya. Tapi ini bukan di lingkungan kuliah ya, ini di lingkungan santri pesantren. Oh, yang ustadz tentang melecehkan belasan santrinya. Ya, itu kan itu korban nggak berani speak up. Korban yang nggak berani speak up. Sampai ada yang hamil. Sampai ada yang punya anak. Ini menjadi polemik di Indonesia tersendiri terutama ya. Terlebih juga di lingkungan kampus. Lingkungan kampus itu jauh lebih keras karena seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Christine, ketika kita nolak, kita ngadu ke dosen lain, belum tentu direspon dengan baik. Karena memang terkadang ada beberapa dosen yang tanda kutip sudah senior, jadi tidak ada yang berani menyentuh. Ini menjadi polemik. Tetapi untungnya ada peraturan baru, yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2021,
yang dimana dibikin oleh Menteri Pendidikan kita dengan tujuan agar mencegah terjadi hal-hal seperti ini. Tapi kan ada itu misal suka sama suka itu apa masih diperbolehkan? Oh ya, saya sudah baca ini. Jadi di situ bagi teman-teman yang belum tahu, di situ ada tertera bahwa jika dilakukannya tanpa persetujuan itu bisa dilaporkan hukum. Lalu pertanyaan muncul dong, bagaimana dengan kalau ada persetujuan? Berarti boleh dong kalau suka sama suka. Ini yang menjadi polemik. Mengapa menurut saya pribadi? Mengapa adanya seperti perkataan seperti ini? Karena kita tidak bisa membawa ke ranah hukum jika dari kedua pihak ternyata suka sama suka. Tapi balik lagi, kita nggak tahu ya apakah diancam, dipaksa, kita nggak tahu. Ini yang cukup rancu jadi permasalahan. Selebihnya menurut saya Permendikbud sangat oke. Lalu menurut kalian bertiga, bagaimana sih ini peraturan Permendikbud ini? Kan tadi ya seperti yang udah gue bilang, kembali lagi ke kita nggak tahu kondisinya kayak gimana, situasinya kayak gimana gitu kan. Mungkin emang kita tahu adanya persetujuan di antara mereka berdua, emang kita tahu, kan kita nggak tahu gitu loh. Mungkin si pelaku ngomong orang dia udah setuju kok, tapi setujunya itu atas dasar ancaman. Apakah itu termasuk mengiyakan dengan senang hati atau bagaimana gitu kan? Tapi kalau misalkan menurut gue ya, kalau misalkan ada orang yang nggak berani speak up, terus tiba-tiba, aduh anjir, gimana ini? Ulang. Kalau menurut gue sih ya, seperti yang tadi udah Christine bilang kan, kita mau ngelapor kemana juga belum tentu ada yang dengar kita gitu ya kan. Udah mau minta bantuan kemana juga belum tentu ada yang dengar kita gitu loh. Apalagi kondisinya udah terjadi ibaratnya kayak gitu kan. Walaupun kita udah ngomong, gue sebenarnya nggak mau, itu karena terpaksa, itu karena ancaman. Tapi apa orang mau denger kita gitu loh? Apa semua orang mau denger kita? Apalagi itu udah terjadi gitu loh. Maksudnya kayak, ya itu aja lu udah ngelakuin. Mungkin orang bakal berpikir kayak gitu ya, itu aja lu udah ngelakuin gitu. Tapi apa mereka tahu kondisi kita pada saat itu kayak gimana, situasi kita pada saat itu kayak gimana? Kan mereka nggak tahu. Jadi menurut gue adanya persetujuan nggak persetujuannya itu tuh cuma mereka berdua loh yang tahu. Maksudnya kayak pelaku dan korban yang tahu. Dan ketika korban ngelapor itu berarti adanya nggak nyaman dari si korban. Maksudnya dalam arti ya dia berarti nggak setuju dong. Gue nggak nyaman sebenarnya kayak gini. Dan mungkin maksud dia adalah gue mengiyakan itu karena ada sebuah ancaman yang dimana gue emang nggak bisa ngelawan gitu dong. Dan yang gue liat berita-berita yang beredar ya saat ini, waktu itu juga mahasiswa yang apa sih yang graduation itu ya. Nah itu sih menurut gue ya, dia mungkin udah mau coba berdamai kali ya. Tapi ternyata banyak banget keadilan yang dia dapat gitu loh. Pertama gue nggak didengar, kedua giliran gue speak up orang-orang malah menyalahkan gue, ya nggak sih? Banyak malah netizen yang kayak, lalu giliran sekarang lu baru ngomong, kemarin lu kemana aja? Woi, kita tuh nggak tahu permasalahan orang, kita tuh nggak tahu kondisi orang, kita nggak tahu situasi orang. Kembali lagi, pokoknya gue bakal terus nekanin itu karena lu nggak bisa ngerasain orang lain dan orang lain nggak bakal ngerasain lo gitu loh ibaratnya. Jadi gue agak kurang setuju ya sama peraturan yang kayak gitu karena emang ada surat di atas matra yang dimana gue setuju nih sama ini loh gitu, gue setuju nih. Bahkan yang surat di atas matra pun belum tentu ditandatangani dengan senang hati, ya nggak sih? Jadi ya gue kurang setuju sama apa guys tadi guys? Oh ya, jadi gue kurang setuju sama Permendikbud gitu. Tapi kalau menurut gue juga ini adalah suatu ketidakadilan. Mengapa? Bayangkan saja teman-teman, jika diperbolehkan dengan dalam tanda kutip setuju, berarti bakal banyak mahasiswi yang berlomba-lomba dong untuk mendapatkan nilai yang bagus. Bukan saya merendahkan perempuan, tapi jika ada kesempatan, misalkan dosen membuka lowongan, malah kasarnya ya, membuka lowongan yang mau nilainya bagus, main ke rumah saya dalam tanda kutip. Bukan tidak mungkin kan, ada banyak yang mau. Betul. Dan ini yang akan merusak generasi kita. Generasi kita terlalu ingin singkat, tidak mau proses. Ini juga akan merusak sih. Kalau saya melihat dari sudut pandang lain, di samping pelecehan, ini juga sangat-sangat merusak generasi kita. Saya bukannya bermaksud merendahkan harga diri seorang wanita, karena hal ini juga tidak terjadi di wanita, tetapi di pria pun kadang terjadi. Saya juga pernah dengar cerita bahwa teman saya laki-laki ditawari oleh dosen perempuannya bahkan demi nilai yang bagus. Dan benar saja, ketika sudah melakukannya,
nilai semesternya A+, nilai 90 ke atas. Ini membuktikan di samping pelecehan pun hal seperti ini juga membuat bangsa kita tidak bisa maju. Ini sama saja curang, tapi dengan cara yang tidak senonoh. Ya. Betul betul betul. Lalu menurut kalian, apakah dengan adanya peraturan Permendikbud ini akan merubah segalanya? Karena kalau menurut kita ya Val ya, sepertinya tidak ya Val ya. Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali karena ini dengan adanya persetujuan tidak persetujuan itu membuat rancu ya Val ya. Sama saja kayak tanpa bikin undang-undang. Iya betul. Nah ini kita ngomongin hamil, nikah. Kalian tahu ada kasus yang perempuan yang dipaksa aborsi, kalian tahu? Tahu ya. Tahu. Iya, yang sampai bunuh diri. Itu pendapat kalian bagaimana? Karena menurut saya itu sangat-sangat tidak manusiawi sih. Itu pendapat kalian gimana? Pendapat gue sih ya. Iya. Gue sih tuh nggak banget sih. Nggak banget. Soalnya anak itu bukan sembarangan mainan gitu. Iya betul. Asal diaborsi atau diapain. Menurut gue tuh harus dijaga gitu, harus benar-benar jaga sama dua orang tua itu. Udah itu aja sih. Kalau gue sih mau nanggepin yang tadi dulu kali ya. Kalau menurut gue ya itu yang kita selain kita harus memperbaiki otak si pelaku, kita juga harus memperbaiki pemikiran-pemikiran para masyarakat. Yang dimana berarti kan itu dia menyalahkan korban dong. Yang dimana dia itu korban tapi malah disalahkan dan diusir. Bukannya udah misalnya udah jatuh ketiban tangga pula gitu kan. Seharusnya lebih baik dirangkul nggak sih? Kayak lu kan korban gitu. Kita sebagai masyarakat seharusnya merangkul, bukan malah enggak lu aib kampung. Kan banyak yang ngomong kayak gitu ya, enggak lu aib. Karena banyak loh yang kayak korban tapi dia dianggap aib kampung gitu. Maksudnya kayak lu tuh aib, enggak lu jangan di sini gitu. Gue nggak setuju banget. Dan juga apalagi kayak aborsi yang ini ya, kan itu setahu gue tuh mereka pasangan ya, sepasang kekasih gitu. Entah bagaimana mereka bisa melakukannya, kita kan nggak tahu ya. Tapi mungkin si perempuan ini tertekan karena disuruh aborsi ya, makanya dia kayak gitu. Berarti kan yang salah dari si lelakinya. Kenapain sih lu ngebuat tapi lu nyuruh aborsi? Ya. Tidak bertanggung jawab. Iya, kenapa sih lu nggak bertanggung jawab gitu? Gue nggak tahu ya gimana pendapat perempuannya, tapi mungkin perempuannya nggak bakal setertekan itu kalau misalnya dia nggak diteror-teror suruh aborsi, ya nggak sih? Pasti kan diteror-teror suruh aborsi kan, katanya kayak gitu ya? Iya katanya sih seperti katanya dari keluarganya juga suruh aborsi gitu kan. Ya terus ini anak lo yang ngebuatin, kenapa lo nggak bertanggung jawab gitu loh? Apalagi ini setahu gue ini abdi negara, iya bukan? Iya betul. Ya, tanggung jawab lo di mana gitu loh? Lo yang di mana di lingkungan lo didirikan sebuah tanggung jawab dan disiplin, tapi lo nggak bisa bertanggung jawab sama apa yang lo lakuin gitu loh, sehingga lo membuat orang tertekan dan hidupnya nggak nyaman sampai dia harus harus merelakan nyawanya karena mungkin dia merasa nggak nyaman sama hidupnya. Gue nggak habis pikir sih itu mungkin itu udah menurut dia itu udah sebuah jalan terakhir buat dia, karena nggak ada pendengar buat dia gitu. Maksudnya gue harus kayak gimana lagi, kayak nggak ada yang ini buat gue gitu kan. Sepertinya orang-orang yang kayak gitu kan mungkin dia nggak mau cerita apa gimana kan, nggak berani speak up juga dong. Kita baru pada tahu karena dia bunuh diri ya kan, dan dia aborsi nggak ada yang tanggung jawab, disuruh aborsi pula sama kekasihnya yang dia percaya. Itu bejat banget sih, keji banget menurut gue. Berarti intinya apa yang dilakukan tuh sangat-sangat bejat, ya, sangat tidak manusiawi. Betul. Ya. Dan ini juga jadi pelajaran, sekali lagi ini jadi pelajaran untuk kita semua, baik cewek maupun cowok ya. Jangan melihat dari covernya, karena kalau sudah tertipu covernya bakal berakhir menyesalkan. Itu sih yang bisa gue tangkep ya tadi. Iya, ya. betul. Oke, sekiranya sudah cukup ya obrolan kita hari ini. Iya. Ya, sudah. Jadi pada intinya kawan-kawan, teman-teman yang ada di rumah, ingat saja simpel begini. Karma itu berlaku. Menurut saya intinya ini ya. Karma itu berlaku. Jadi apapun yang kita tuai akan kita tanam. Jadi jika kalian ingin bertindak, alangkah baiknya difikirkan terlebih dahulu. Kita tidak bisa mencegah 100% pelecehan itu tidak terjadi. Betul. Karena itu semua dasarnya tergantung pada pikiran masing-masing, pada individual masing-masing. Tapi yang bisa saya sampaikan, sebelum bertindak alangkah baiknya untuk difikir terlebih dahulu. Karena apa yang kita perbuat akan kita dapat suatu saat nanti. Seperti itu sekiranya sih. Saudara Noval ada tambahan? Sudah.
Oke, baik, terima kasih semuanya yang udah datang pada siang hari ini di podcast Oma, obrolan mahasiswa. Sampai ketemu di lain waktu dan terima kasih sekali untuk 3 narasumber kita. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Bagas. Saudara Novel ada tambahan? Sudah tidak ada. Oke, baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.